Pandemi COVID-19 kini sudah berjalan hampir 2 tahun. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan berakhirnya pandemi yang sudah menelan jutaan jiwa di dunia ini. Di Indonesia sendiri kasus COVID-19 kini melonjak. Hingga saat ini juga masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga tanggal 4 Oktober tahun 2021. Apakah pandemi ini akan terus berlanjut seperti di Spanyol pada 1918 yang menelan jiwa hingga 500 juta? Berikut prediksi spiritualis Tommy dengan terawangannya. Kalau secara spiritual, banyak yang kita dengar, di media pun banyak bahwa spiritual katanya akan berakhir tahun depan. Ada yang juga bilang 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi. Jadi memprediksi sesuatu yang tidak jelas. Kalau tanggapan saya begini, selagi masyarakat belum menyadari bahwa corona ini sangat berbahaya sekali, itu virus ini atau boleh dikatakan virus ini tidak akan berakhir, karena mereka tidak menyadari bahwa berbahayanya corona. Saya tidak bisa memprediksi kapan ini harus berakhir, tapi saya boleh katakan bahwa virus corona ini akan berakhir kalau masyarakat sudah menyadari bahwa berbahayanya virus ini. Karena virus ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya sekali? Dia gampang menular dari orang ke orang cepat, sehingga orang yang tadinya tidak kena akhirnya jadi kena, dan kayak rantai menyambung terus. Sehingga di sini perlu dituntut kesadaran masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya kayak masker kita selalu memakai, bahkan dianjurkan harus 2 masker. Kemudian tidak boleh berkerumunan, jangan terlalu keluar kalau tidak perlu. Itulah anjuran, salah satu anjuran dari pemerintah untuk mencegah supaya virus corona ini akan berakhir. Kita lihat saja contoh di tahun 1918 di Spanyol, itu juga corona yang namanya flu corona, di mana mengakibatkan orang meninggal di sana jutaan. Termasuk awalnya dari Spanyol, kemudian ke Eropa. Di tahun itu aja sudah ada. Kemudian bagaimana mereka cara menghilangkan virus ini? Yaitu sama dengan prokes sekarang. Mereka sudah harus memakai masker, menjaga jarak, tidak menimbulkan kerumunan, sehingga di tahun 2020 kalau tidak salah itu hilang. Dan sementara pada saat itu belum ada vaksin. Sementara kalau tidak salah vaksin itu baru ditemukan di tahun waktu kejadian di Spanyol itu, kalau tidak salah di 1928. Sementara kejadian di Spanyol waktu itu awalnya 1918, sampai yang kejadian
sangat dahsyat sekali, sangat di tahun 1920. Nah, itulah. Jadi tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir, karena harus semuanya corona ini akan berakhir kalau kesadaran masyarakat selalu mengikuti aturan-aturan prokes dari pemerintah. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Tentunya untuk sementara kan ekonomi kita terpuruk disebabkan oleh karena corona ini. Tapi tidak usah kaget, karena apa? Penyebab perekonomian di seluruh dunia itu karena disebabkan ini oleh corona. Jadi bukan cuma Indonesia, seluruh dunia terkena dampak ekonomi yang sangat down sekali. Kedepannya tentu setelah corona ini nanti akan berakhir, tentu ada perbaikan pelan-pelan sehingga ekonomi kita akan pulih kembali. Kalau kita sudah tidak ada masalah corona ini, karena ini corona ini sangat sangat menjadi beban dunia ini. Salah satunya tentu di Indonesia. Kedepannya kalau corona ini sudah tidak ada, berarti secara otomatis ekonomi kita akan bertumbuh dan akan lebih maju lagi tentunya. Potensi Indonesia dengan kerja keras pemerintah yang ada sendiri, saya percaya, saya yakin bahwa tentu akan melebihi dari negara lain, terutama negara-negara di Asia. Indonesia punya potensi yang sungguh luar biasa. Ya, cuman itulah yang saya bilang, bagaimana mau mencapai ke situ, tentu kesadaran masyarakat sangat diperlukan. Apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, memperbaiki perekonomian kita itu juga ya butuh waktu, bisa setahun 2 tahun baru mulai stabil kembali. Kalau ya mudah-mudahan ya lebih cepat lebih bagus. Kalau pergantian presiden mana ya mau tergantung dari programnya presiden yang baru itu. Kalau programnya bagus, tentu semua presiden mengharapkan program yang lebih bagus dari yang sebelumnya. Ya mudah-mudahan aja bisa lebih bagus lagi, karena biasanya dari yang sekarang kemudian ada yang mau jadi presiden lagi selalu mengutamakan ini yang terbaik, ini yang terbaik. Ya, nanti kita lihat aja gimana. Kemudian di tahun 2024, kalau penglihatan saya itu sosok yang santun, orangnya dari Jawa juga, sosoknya sangat dekat dengan rakyat, dicintai rakyat, kemudian kayak sosok yang ramping gitu. Itu penglihatan saya secara spiritual. Kadang-kadang ya yang namanya juga ramalan, ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya, tapi kalau saya lihat secara spiritual seperti itu. Kalau berdasarkan undang-undang tentang masa jabatan 3 periode presiden, itu tidak memungkinkan karena undang-undang mengatakan di negara kita ini hanya 2 periode. Jadi kalau mungkin mau ke periode yang ketiga, ya sangat sulit sekali. Tetapi undang-undang itu juga ya dibuat DPR. DPR berarti membuat suatu undang-undang untuk 2 periode berdasarkan suara rakyat, sehingga mereka DPR ini, perwakilan rakyat ini membuat satu undang-undang bahwa 2 periode. Ya bisa dalam hal ini kalau suara rakyat mengatakan bahwa 3 periode, ya pasti kan harus melalui DPR, perwakilan rakyat. Nah, di mana tinggal keputusan daripada DPR mau 2 periode atau 3 periode. Nah, itu karena secara undang-undang memang sementara ini kita hanya bisa menggunakan hanya 2 periode. Kalau mau berbicara 3
3 periode itu untuk sementara agak sulit memprediksi. Tergantung nanti rakyatnya gimana sama atau perwakilan rakyat yaitu DPR. Kira-kira kalau menurut saya seperti itu. Cuman ya begitu yang saya lihat tadi, kayak sosok di depan itu seorang yang dekat dengan rakyat, ramping, kemudian disayang dan dicinta rakyat. Kira-kira hanya seperti itu. Cuman saya tidak bisa memastikan itu siapa sih, atau si A, si B, si C, atau siapa. Itu cuman kira-kira sosoknya seperti itu.